guys, balik lagi nih sama Angel di channel YouTube-nya Otofam TV. Nah, di video kali ini Angel mau nge-review buat kalian. Kita ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Tahunnya di 2021. Jadi mobilnya udah facelift, tapi untuk sekarang ini belum ada stoknya ya. Baru nge-review aja nih. Kita langsung mulai dari bagian depannya dulu. Kalau kalian lihat dari bagian depannya ini udah berubah banget ya. Dari yang paling kelihatan itu dari lampunya nih. Tapi kita mulai dulu dari bagian lampu headlampnya. Untuk lampu headlampnya dia udah LED projector headlamp ya. Kalau di bagian bawahnya ini untuk lampu seinnya. Dan yang berubah juga nih di bagian grillnya. Di bagian grillnya ini dia nggak seluruhnya itu aksenis chrome. Jadi biasanya itu kan chrome-nya tuh kayak gini ya, kayak yang di pinggir ini. Tapi kalau yang di bagian tengah tuh enggak, agak silveran gitu. Dan untuk emblemnya, ini emblemnya ada di bagian tengah. Di bagian bawahnya ada sensor, ini sensornya bagian kiri sama kanan, ada emblem Pajero Sportnya juga di bagian kap mesin ya. Lanjut lagi di bagian bawahnya sini, ini ada headlamp washer-nya juga ya, udah dilengkapi headlamp washer. Dan untuk door terrace, karena ini mobil SUV, jadi mobilnya tuh pasti tinggi. Dan untuk first impression sebenarnya cukup menarik juga ya untuk facelift 2021 ini. Sekarang kita lanjut ke bagian mesinnya, yuk. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya nih. Untuk Pajero Sport Dakar ini dia cc di 2400 cc untuk tenaga di 134 horsepower. Dan untuk Mitsubishi Pajero yang Angel review ini yang tipe 4x2-nya ya, bukan yang 4x4. Di bagian atasnya dia udah dilengkapin sama peredam. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan kiri nih. Kalau dari depan sini ada di sebelah kiri ya. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian sampingnya yuk. Oke, kalau tadi bagian depan sama mesinnya udah, lanjut ke bagian sampingnya. Tapi kita bahas dari bagian bannya dulu nih. Untuk bannya dia pakai merek Bridgestone ya. Untuk ukurannya di 265/60, untuk ringnya di ring 18. Dan yang kalian bisa lihat di sini velgnya udah berubah ya bentukannya. Nih, kalian bisa lihat nih untuk bentukan velgnya. Kalau untuk warnanya dia udah two tone polish ya. Lanjut ke bagian sampingnya. Nih, kalau Pajero ini sebenarnya kalau dari samping nih bagian depannya agak kelihatan lebih kotak gitu ya. Untuk spionnya dia udah retract, udah elektrik juga. Di bagian pinggirnya ini udah dilengkapin sama lampu sein. Tapi kalau untuk kamera 360 nggak ada ya, karena itu adanya di tipe 4x4. Di bagian atasnya ini dilengkapi sama talang air. Kalau bagian bawahnya dia pakai aksenis chrome yang memanjang sampai belakang situ. Di bagian atasnya ada roof railnya. Terus kalau di bagian bawahnya ini dilengkapin sama footstep ya, karena kalau Pajero ini kan lumayan tinggi ya, jadi kalau misalnya mau masuk tuh kadang agak susah. Jadi ini disediain footstep di bagian bawah. Kalau untuk bodinya sebenarnya dari samping nggak terlalu banyak yang kelihatan berubah. Untuk tangki bahan bakarnya ada di bagian kiri sini. Lanjut ke bagian belakang. Oke, lanjut ke bagian belakangnya nih. Kalau bagian belakang juga kelihatan ya, udah ada beberapa perubahan dari bagian atasnya. Nah, di Pajero Dakar sekarang itu dia ada antenanya tuh di bagian atas, antena hiunya. Terus untuk spoilernya pun ini berubah ya. Biasanya tuh spoilernya kan lurus doang ya. Nah, kali ini ada lekukannya sedikit di bagian tengah, ada head mount stop lampnya di bagian tengah sini juga, wiper belakang juga lengkap. Untuk stop lampnya pun udah berubah ya. Nih kalian bisa lihat untuk stop lamp ini dia lebih pendek. Biasanya kan sampai bawah sini, tapi kalau ini tuh cuman sampai sini aja. Udah LED juga. Di bagian tengahnya ini pakai aksenis chrome, ada emblem Mitsubishi di bagian tengah. Kalau bagian kirinya Pajero Sport, dan untuk Dakarnya ada di bagian kanannya. Untuk lampu fog lampnya ini juga posisinya berubah ya. Biasanya fog lampnya ada di bagian pinggir sini, tapi sekarang dia ada di bagian tengah. Untuk kamera mundurnya ada di bagian bawah sini nih, ada di bagian tengah. Sekarang kita lanjut coba buka untuk bagasinya. Kalau untuk Pajero Dakar 4x2 ini dia nggak ada ininya ya, nggak ada power back door, nggak ada kick sensor, jadi emang masih manual aja nih. Ini untuk kursi belakangnya. Kalau misalnya ada kursi baris ketiga, jadi space bagasinya cuma segini aja ya. Tapi kalau misalnya kalian butuh space yang lebih luas, kalian bisa lipat aja nih kursi belakangnya. Nah, ini kita tarik dulu yang di tengah. Jadi kalian punya space yang lebih luas ya. Jadi bisa sampai sana taruh barangnya. Di bagian belakangnya pun disediain 2 cup holder di bagian kanan.
Di sini ada power outletnya juga. Itu ada power outlet. Kalau bagian kiri ini biasanya untuk kunci-kuncinya ya. Kuncinya ada di bagian kiri. Ban serep ada di bagian bawah. Di bagian bawah sini. Sekarang kita lanjut untuk bagian interiornya. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya. Dan untuk interior dari Pajero Sport Dakar 4x2 ini dia interiornya hitam ya. Kalau misalnya kalian mau yang warnanya beige atau coklat kalau nggak salah, itu di tipe Ultimate ya. Kita langsung mulai dari bagian kursinya dulu. Untuk kursinya dia udah black leather seat, sebenarnya nggak banyak berubah. Untuk pengaturannya pun yang elektrik baru kursi drivernya aja. Kalau untuk kursi penumpang depan kirinya dia belum elektrik ya, masih manual. Lanjut lagi ke bagian door trimnya. Ini door trimnya di bagian atasnya masih hard plastik, tapi untuk armrestnya dia udah soft touch. Di sini ada sedikit aksen black glossy di bagian pinggirnya. Dan untuk pengaturan kaca yang auto baru kaca drivernya juga. Ada windows lock, ada central lock, dan di bagian bawahnya ada cup holder dan door pocket. Di bagian kanannya ini ada pengaturan untuk spionnya. Untuk spionnya dia udah retract, udah elektrik. Di bagian kirinya ada tombol untuk start stop engine. Terus ini ada sensor untuk ini ya, sensor kalau di depan, terus stability control sama sensor parkir. Di bagian bawahnya pun ada tuas buat buka kap mesin sama tangki kalau kalian mau isi bahan bakar. Lanjut ke bagian setirnya. Oke, kita lanjut nih ya ke bagian setirnya. Kalian bisa lihat di bagian setir ini lumayan banyak tombol-tombolnya. Tombol yang di bagian kirinya, nah ini untuk kalian pengaturan volume untuk hand unitnya ya. Bisa atur bagian kiri sini. Kalau bagian kanannya ini untuk cruise controlnya. Kalau untuk pedal shift ada di bagian belakang. Dan pengaturan setirnya ada di bagian bawah. Kita coba ya, coba atur dulu. Ini dia udah tilt dan teleskopik ya. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa maju sama bisa mundur juga. Bagian kiri untuk pengaturan wiper. Kalau untuk pengaturan lampunya ada di bagian kanan. Dan yang berbeda, nah, ini untuk display speedometernya dia udah digital ya. Dan kalian bisa atur nih, ini bisa dirubah. Jadi ada display type-nya, ada 3. Ini untuk yang pertama, terus kalau untuk yang keduanya ini juga bisa berubah. Tapi nanti kalau untuk jelasnya Angel kasih di bagian footage ya, biar tambah kelihatan gitu. Lanjut lagi ke bagian tengahnya. Di bagian tengahnya, nah ini untuk head unitnya dia juga udah berbeda nih ya. Layarnya kalian bisa ngeliat di sini, layarnya lebih besar. Kalau untuk pengaturan ini udah touchscreen. Terus kalian bisa atur juga kalau misalkan mau pakai Bluetooth atau mau colok USB aux, ini bisa ada di bagian kiri sini USB aux-nya. Terus atau kalau kalian mau matiin, ini bisa juga nih. Di bagian bawahnya ini ada tombol untuk lampu hazard. Ini untuk pengaturan AC-nya. Untuk pengaturan AC dia udah dual zone ya. Jadi kiri kanan kalian bisa atur. Terus di bagian pinggirnya ini dia pakai aksen black glossy gitu. Jadi kelihatan mewah juga sih ya untuk Pajero Sport Dakar ini. Di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt. Terus ini ada colokan juga. Terus untuk persnelingnya ada di bagian tengah sini. Transmisinya dia automatic 4x2 ya. Untuk rem tangan udah electric parking brake with auto hold, ada 2 cup holder di bagian tengah. Ini untuk kuncinya pun sudah keyless. Di bagian tengahnya lagi ini ada console box, cuman dia kosong ya dan nggak terlalu besar nih di bagian tengahnya. Di bagian atasnya ada sun visor yang udah dilengkapin kaca dan lampu. Dan untuk tipe yang ini ada sunroofnya juga ya di bagian atas depan. Ini kalian bisa buka. Ini dia udah elektrik. Kalau untuk bukanya ada 2 lampu di bagian tengah. Terus untuk bagian dashboardnya dia masih hard plastik juga. Kalau untuk buku-bukunya ada di bagian kiri sini semua ya. Sekarang kita lanjut yuk ke bagian belakang. Oke, sekarang Angel duduk di bagian tengahnya nih. Kalau di tengah ini bisa duduk 3 orang ya. Kalau di bagian belakangnya bisa duduk untuk 2 orang penumpang. Untuk legroomnya sendiri, nah untuk Pajero ini dia legroomnya cukup luas ya. Masih ada 1 jengkal. Untuk headroomnya pun masih ada 1 jengkal. Di bagian tengahnya, nah ini dia disediain juga nih buat ngecas. Jadi kalian bisa langsung colok aja.
Tuh di sini ada 150 watt yang bagian kanannya. Kalau kalian mau langsung pakai kabel, ini juga bisa nih di bagian kiri. Jadi nggak perlu repot-repot ya. Di bagian tengahnya sini disediain juga armrest yang ada 2 cup holdernya. Untuk bagian door trim sebenarnya hampir sama kayak di bagian depan. Cuman kalau di bagian belakang ini kalian pengotoran kacanya belum auto ya. Di bagian bawahnya ada speaker, ada door pocket. Terus untuk pengaturan AC di bagian belakangnya, ini ada di bagian tengah sini. Ada lampunya juga tetap. Tapi untuk sunroof dia nggak sampai belakang ya. Jadi sunroofnya cuma di bagian depannya aja. Untuk bagian AC-nya pun ada di bagian pinggir-pinggirnya nih, sama di bagian belakang juga. Oke, jadi kemana nih guys? Kan udah lihat ya untuk review dari Mitsubishi Pajero tahun 2021. Mungkin buat kalian yang pengen cari mobil Mitsubishi Pajero, kalau di Autofam baru ready stock yang 2018 tipe Rockford-nya aja nih ya. Tapi untuk Pajero ini, kalau kalian penasaran sama pajaknya sekitar 10 jutaan dan untuk harganya masih di 550 lebih ya. Terus kalau kalian mau cek stok yang ada di Autofam, kalian bisa langsung cek di www.autofam.net. Kalian bisa langsung follow Instagram Angel di @angel_autofam atau bisa juga langsung WhatsApp ke nomor 0813 8787 6800. Dan kalian juga jangan lupa nih ya buat like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu. Bye!